Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah ma ba'dah. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum beserta kuliah ushul fikih yang berbahagia. Mari kita mulai kuliah kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas al-adillah asy-syar'iyyah. Dalil-dalil syar'i. Pengertian dalil syara'. Dalil syar'i disebut juga dengan istilah mashadirul ahkam syar'iyyah, yaitu sumber-sumber hukum syara', atau disebut juga dengan istilah usulul ahkam syar'iyyah, pokok-pokok hukum syara'. Ad-dalilu lughatan al-hadi ila ayyi syai'in hasa au hissiyin au maknawiyin. Dalil menurut makna bahasa artinya petunjuk kepada sesuatu apapun, baik sesuatu itu yang terindra, dapat diindra, hisiyin, maupun sesuatu yang sifatnya maknawi, tidak dapat diindra. Misal, asap adalah dalil adanya api, ini bisa diindra. Adanya asap bisa diindra. Asap ini menjadi dalil bahwa di balik asap itu ada api. Senyum adalah dalil adanya perasaan gembira dalam hati. Nah, senyum ini dalil yang sifatnya maknawi, perasaan gembira, bahwa orang yang bersenyum, orang yang tersenyum biasanya dia gembira. Secara istilah, dalil adalah ma yatawassalu bi shahihin nadhri fihi ila hukmin syar'iyyin amaliyyin, yaitu sesuatu yang jika dipertimbangkan dengan benar akan mengantarkan pada suatu hukum syar'i yang praktis, yang amali. Ad-dalilu syar'i huwa allazi yattakhidhu hujjatan ala annal mab'usa anhu hukmun syar'iyyun. Dalil syar'i adalah sesuatu yang dijadikan hujjah atau alasan atau dasar atau argumentasi bahwa apa yang dibahas berdasarkan hujjah itu adalah hukum syar'i. Catatan, dalil syar'i dalam pembahasan ushul fikih adalah dalil syar'i ijmali, dalil global, seperti Alkitab, As-Sunnah, dan lain sebagainya. Bukan dalil syar'i yang tafsili, yang rinci. Misalnya satu ayat atau satu hadis tertentu sebagai dasar hukum tertentu. Karena di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas apa bedanya ushul fikih dan fikih. Kalau dalam ushul fikih, dalil syar'i adalah dalil yang sifatnya global, ijmali. Bukan seperti dalil dalam pembahasan fikih yang sifatnya praktis, terperinci atau tafsir. Macam-macam dalil syara' berdasarkan kesepakatan, ya. Jadi yang sudah disepakati oleh para ulama, disepakati dan tidaknya oleh jumhur, mayoritas ulama, ada dua macam dalil. Jadi kalau kita lihat disepakati atau tidaknya dalil-dalil syara' itu ada dua menurut ulama. Yang pertama yang disepakati, yang kedua yang khilaf, yang tidak disepakati, yang ada perbedaan. Ulama sepakat, jumhur sepakat, muttafaq alaih bainan jumhuril ulama, ada 4 macam dalil yang disepakati, yaitu Alkitab, Al-Quran dalam hal ini, As-Sunnah atau Al-Hadis, ya. Kemudian al-ijma dan al-qiyas. Ini semua ulama sepakat tentang 4 sumber dalil ini, 4 dalil ijmali ini. Kemudian yang kedua, dalil syar'i yang diperselisihkan oleh jumhur ulama, mukhtalaf fiha baina jumhur ulama. Maksudnya sebagian ulama menjadikannya sebagai hujah, tapi sebagian ulama lainnya tidak. Yang termasyhur ada 7, yaitu al-istihsan, masolih musalah, mazhab sahabi, syar'u man qoblana, al-istishab, al-urf, az-zara'i. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Kalau kita kaji dalil dalam perkara akidah ada 2. Dalil akli dan dalil naqli. Dalil akli adalah al-burhanul ladzi yasta'miluhul aqlu lil wusuli ila ruknin min arkanil aqidah
untuk mencapai satu rukun di antara rukun-rukun akidah Islam. Sementara dalil nakli atau ad-dalil sam'i wal khabarul qat'i alladhi yukhbiruna an ruknin min arkanil aqidati Islam. Dalil nakli atau dalil sam'i adalah berita atau nas yang pasti, yang qat'i, yang mengabarkan kepada kita mengenai satu rukun di antara rukun-rukun akidah Islamiyah. Contoh misalnya, dalil akli, alam semesta adalah dalil yang digunakan akal untuk mencapai keimanan akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu ada, wujudullah itu hakiki, nyata, benar-benar ada. Dengan bukti dalil adanya alam semesta. Nggak mungkin alam semesta ini tiba-tiba ada tanpa ada yang menciptakan. Kemudian Al-Quran adalah dalil yang digunakan akal untuk mencapai keimanan akan kenabian Muhammad SAW dan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran yang setiap hari kita baca itu bukti bahwa ada Rasulullah SAW sebagai nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mukjizat, dan ini merupakan dalil akli yang mengantarkan kita kepada keimanan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian dalil nakli atau dalil sam'i, misalnya satu ayat di dalam Quran surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, atau sekaligus 4 ayat, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nas dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 ini membicarakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, keesaan, tauhid tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga misalnya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 4 misalnya tentang kitab-kitab. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kitab-kitab itu karena datang dari nas-nas baik Al-Quran maupun Al-Hadis, ya, maka kabar ini disebut sebagai dalil nakli atau dalil sam'i. Baik, ikhwani fillah rahmatullahi alaikum, itu yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada diskusi nanti di dalam kelas. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.